Kali ini kita bakal bedah tuntas salah satu kitab paling penting dan fundamental dalam Alkitab, Kitab Keluaran. Shalom semuanya. Wah, ini adalah sebuah kisah yang epik banget tentang perbudakan, pembebasan, dan perjalanan sebuah bangsa buat menemukan kemerdekaan yang sejati. Yuk, kita mulai. Oke, jadi gini alur pembahasan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama kitab ini. Lalu kita akan ikuti perjalanan bangsa Israel dari perbudakan sampai mereka menerima perjanjian di Gunung Sinai. Kita juga bakal lihat gimana Allah hadir di tengah mereka, gimana kisah ini ternyata jadi bayangan karya Kristus, dan tentunya apa pesan utamanya buat kita semua hari ini. Yuk kita mulai dari yang paling dasar. Siapa sih yang nulis kitab ini dan apa sebetulnya arti di balik namanya? Ini penting banget loh supaya kita bisa paham keseluruhan pesan di dalamnya. Jadi, kitab Keluaran itu bagian dari 5 kitab pertama Alkitab, atau yang kita kenal sebagai Taurat, yang menurut tradisi ditulis oleh Musa. Kapan? Diperkirakan selama 40 tahun pengembaraan di padang gurun. Nah, tujuannya apa? Jelas banget, untuk mencatat gimana Allah secara luar biasa memenuhi janjinya kepada Abraham, yaitu membawa keturunannya keluar dari perbudakan. Nah, ini yang menarik banget. Nama kitab ini, dalam bahasa Yunani, kita kenal sebagai Exodus, yang artinya ya jalan keluar, merujuk pada keberangkatan besar-besaran dari Mesir. Tapi, dalam bahasa Ibrani aslinya, namanya Ve'ele Shemot, yang artinya dan inilah nama-nama. Loh, kok beda? Kenapa ini penting? Karena nama Ibrani ini menunjukkan sebuah kebenaran teologis yang dalam banget. Allah itu nggak melihat umatnya cuma sebagai kerumunan orang tanpa wajah yang lagi menderita. Nggak sama sekali. Dia kenal setiap pribadi, setiap nama, bahkan di tengah penindasan yang paling berat sekalipun. Ini adalah sebuah kisah pembebasan yang sangat personal. Nah, ngomongin soal pembebasan, yuk kita masuk ke bagian pertama dari narasi kitab ini. Ini adalah kisah yang penuh drama, keajaiban, dan demonstrasi kuasa Allah yang, wah, luar biasa. Ceritanya dimulai dengan panggilan Musa, seorang yang awalnya ragu-ragu, tapi dipilih langsung oleh Allah. Terus, lewat 10 tulah yang dahsyat, Allah membuktikan kalau kuasanya itu jauh di atas dewa-dewa Mesir. Dan puncaknya, tentu saja peristiwa Laut Tebrau yang terbelah, sebuah jalan keluar yang mustahil, yang jadi simbol pembebasan ilahi untuk selamanya. Setelah mereka bebas secara fisik, perjalanan mereka belum selesai loh. Allah membawa mereka ke Gunung Sinai untuk memberi mereka sesuatu yang baru, identitas sebagai umat perjanjiannya. Dan di jantung perjanjian itu, ada 10 fondasi utama, 10 perintah Allah. Jadi poin paling pentingnya di sini adalah, hukum Taurat itu nggak diberikan supaya mereka bisa diselamatkan. Ingat ya, mereka itu sudah diselamatkan. Hukum ini diberikan sebagai panduan. Ibaratnya kayak buku manual dari Sang Pencipta, tentang gimana sih cara hidup sebagai bangsa yang merdeka, dalam hubungan yang benar dengan Allah dan dengan sesama. Bagian terakhir dari kitab ini sering banget loh kita lewatin, yaitu instruksi yang super detail buat membangun kemah suci atau tabernakel. Ini bukan sekedar tentang arsitektur, tapi tentang sesuatu yang jauh lebih dalam. Tabernakel ini adalah jawaban dari pertanyaan besar, gimana caranya Allah yang Maha Kudus bisa tinggal di tengah-tengah umat yang berdosa? Inilah visualisasi yang luar biasa dari keinginan Allah untuk berdiam bersama umatnya. Kehadirannya sekarang tidak lagi jauh di atas gunung, tapi secara nyata ada di pusat perkemahan mereka. Keren banget kan? Oke, sekarang kita gali lebih dalam lagi. Buat kita orang Kristen, seluruh kisah di kitab Keluaran ini bukan cuma sejarah kuno. Kitab ini tuh penuh dengan bayangan atau gambaran yang menunjuk ke depan, yaitu kepada pribadi dan karya Yesus Kristus. Coba deh lihat paralel yang luar biasa ini. Sama seperti darah anak domba Paskah yang dioleskan di tiang pintu itu melindungi setiap rumah dari kematian, darah Yesus, sang anak domba Allah yang sejati, melindungi kita dari kematian kekal dan menghapus dosa seluruh dunia. Musa itu mediator yang hebat. Dia berdiri di antara Allah dan bangsa Israel. Tapi, dia itu cuma bayangan dari Yesus, mediator kita yang agung dan satu-satunya yang mendamaikan seluruh umat manusia dengan Allah Bapa melalui pengorbanannya. Dan simbol-simbol lainnya pun terus berlanjut. Mana dari surga itu menunjuk pada Yesus sebagai roti hidup. Air yang keluar dari batu karang menunjuk padanya sebagai sumber air hayat. Bahkan tiang awan dan api yang memimpin mereka adalah gambaran yang indah banget tentang pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oke, jadi
Apa kesimpulan dari semua ini buat kita hari ini? Gimana caranya kisah kuno ini punya makna yang abadi bagi perjalanan iman kita masing-masing? Nah, tabel ini merangkumnya dengan sangat jelas. Perbudakan di Mesir itu gambaran dari perbudakan kita oleh dosa. Firaun itu bayangan dari kuasa iblis. Penyeberangan Laut Teberau melambangkan kemenangan kita atas maut lewat baptisan. Dan tanah perjanjian itu menunjuk pada tujuan akhir kita, kehidupan kekal di dalam kerajaan Allah. Inilah inti pesannya. Kitab Keluaran itu lebih dari sekedar sejarah bangsa Israel. Kitab ini adalah cetak biru, sebuah prototipe agung dari kisah keselamatan yang digenapi secara sempurna di dalam Yesus Kristus. Kisah pembebasan kita sendiri sebetulnya tertulis di dalamnya. Jadi saya mau meninggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Saat Anda melihat bagaimana Allah membebaskan umatnya dari perbudakan yang kelihatannya mustahil, bagaimana kisah ini bisa menginspirasi dan menguatkan perjalanan iman Anda hari ini? Ikuti, komen, dan share video ini supaya semakin banyak orang yang diberkati. Ikuti terus video-video dari SPJ_Alkitab. Tuhan Yesus memberkati.